Untuk apa? Kita punya sesembahan kita itu masih relatif, masih ada yang lebih lebih di atas dia gitu kan, tidak mungkin ya. Cuman sekarang Tritunggal itu sudah mengalami varian. Ada Tritunggal yang mengatakan Bapa itu yang maha kuasa, sedangkan Putra dan Kudus itu ada dalam otoritas Bapa. Tetapi walaupun demikian, mereka tetap menganggap Allah itu ya Bapa, Putra dan Roh Kudus gitu loh. Kan itu melanggar rasionalis kita karena apa? Kalau seperti itu, maka mereka akan bertuhan terhadap yang relatif. Lah untuk apa gitu? Masalahnya di sana. Makanya sekali-sekali perlu diskusi. Yesus menurut Yesus itu seperti apa sih? Biar Yesus sendiri menerangkan dirinya. Maka rujukannya adalah ke Yohanes 17 ayat 3. Di sana dia mengaku sebagai yang diutus. Itu yang bisa diterangkan, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Bukan Gus, jadi gini, kalau ini sering saya sodorkan kan ke saudara-saudara Kristen. Tapi ya gimana ya, apa mereka menolak atau enggak? Jadi bahasanya tuh begini, Allahnya Allahnya Israel apa Allahnya Yahudi lah gitu. Beda sama Allahnya Muslim. Pertama begitu kan. Terus lagi eh, memang artinya zaman masa itu Allah itu berinkarnasi menjadi manusia. Nah, ini yang kadang repot cara apa apologetika menjelaskan ke mereka itu. Itu gimana Gus? Begini Kang Mas, ya. Seharusnya dikonfirmasi ke orang Yahudinya, bukan ke orang Kristennya, ya. Itu kan banyak video-video, aku sayang karena kemampuan kapasitas memori handphone ya. Itu ada setidaknya 3 atau 4 video yang itu menjelaskan Rabi sendiri mengatakan bahwa yang kami sembah itu sama yang disembah dengan orang Islam. Gitu loh. Dijelaskan begitu karena mereka masuk ke dalam kriteria-kriteria yang disusun. Kriterianya apa? Dia tidak pernah terlihat. Nah, hanya ini yang jadi Allah. Salah satu kriterianya itu yang wal awalu wal akhiru gitu loh. Jadi kriteria-kriteria itu sama, kriteria-kriteria yang dia boleh disembah, yang dijadikan sesembahan antara Yahudi dan Islam itu sama, nggak beda. Yang beda nanti namanya. Di era Yahudi disebutlah alif YHWH, di era Islam disebutlah alif lam lam ha. Yang ini memang nanti tugasnya pakar bahasa dan aku sudah tanyakan ya, belum ada yang mampu yang menjelaskan bagaimana kan itu sama-sama tetragramaton tuh, sama-sama 4 huruf. Bagaimana huruf itu bisa berubah? Ini nanti kemampuan kita untuk menelaah perubahan-perubahan abjad. Karena kalau abjad di dalam Ibrani itu yang pertama sama, alef, alef, bet itu sama. Tapi nanti ke belakang beda. Kalau kita kan alif, ba kan? Nanti ke belakang urutannya beda gitu loh. Ada kemungkinan hipotesa yang aku bangun berbedanya alif lam YHWH menjadi alif lam lam H itu karena perbedaan urutan huruf-huruf itu. Bisa jadi begitu ya. Tapi ini masih dalam hipotesa, ini perlu diskusi panjang karena kita berbicara sejarah masa lalu yang panjang begitu. Ya, jadi sekali lagi untuk konsep teos ya, yang punya hak untuk menjawab tuh orang Yahudinya sendiri, bukan Anda tanya kepada orang Kristen. Orang Kristen memang maunya begitu, ya nggak apa-apa, silahkan saja gitu loh. Tapi kan pengakuan itu lebih bernilai dari orang Yahudi, karena yang Yahudi yang dibicarakan Yahudi dan Islam gitu loh. Banyak videonya Mas. Monggo silakan dicari atau teman-teman bisa membantu gitu ya. Terus yang tadi apa ya, yang reinkarnasi nggak ada ceritanya Mas. Reinkarnasi itu ada dalam konsep pagan. Mau tidak mau, suka tidak suka ya, yang menjadi yang, karena Allah itu tidak pernah berubah. Reinkarnasi itu kan dia sudah berubah ya, dan itu juga jadi masalah sebetulnya. Di sana tidak ada nama Yesus. Kenapa kemudian firman itu bisa dinisbahkan kepada Yesus? Tidak ada nama Yesus muncul di sana. Di sana banyak kekacauan bahasa, yang harusnya dunia diciptakan melalui dia menjadi oleh dia. Kalau kita ajak diskusi apa bedanya melalui dan oleh, kata mereka sama.
Lah kalau kita ngerti bahasa Indonesia ya beda dong. Ya. Mobil ini dibeli melalui Gus Beti. Mobil ini dibeli oleh Gus Beti. Kan beda itu. Kalaupun Yesus sebagai pencipta, itu kan posisinya melalui, bukan oleh. Jadi dunia ini diciptakan oleh Bapa itu melalui Yesus, bukan oleh Yesus, gitu loh. Itu beda. Tapi kan mereka tidak setia terhadap pesan Yesus. Kalau engkau tidak setia terhadap perkara-perkara kecil, engkau tidak akan setia terhadap perkara-perkara besar. Itu dianggap kecil oleh mereka, diabaikan saja ya. Akhirnya kan begitu. Ya, kan sama ya. Ada satu kelompok saudara kita Islam pegang hadis yang begini. Nanti Abah atau Bang tukang daging silahkan nanti naik ya. Mengatakan begini. Kalau tidak karena engkau ya Muhammad, aku tidak menciptakan alam dan seisinya. Kan ada hadis seperti itu. Ini hampir sama dengan kalau Yesus itu adalah sesuatu yang melaluinya, bukan yang olehnya semua ini terciptakan. Tuh Gus, itu pernah di framing mereka seolah-olah Allah itu tunduk kepada Muhammad. Itulah konyolnya mereka. Oh, bukan. Iya, iya. Nah, hati-hati. Sekarang sudah mulai digoreng. Aku nggak tahu apakah saudara kita itu salah omong karena videonya itu di-cut. Sekarang mulai digoreng bahwa Allah itu Muhammad gitu. Hati-hati, kita harus hadapi ini. Udah sering mereka. Tadi malam ada di sini Gus yang begitu, yang ngotot Allah itu adalah Muhammad. Edis biasanya gitu. Nah, itu harus kita hadapi. Monggo Bang tukang daging, saya tak mendengar dulu. Ya, makasih kesempatannya Gus dan teman-teman. Saya nanggepin Dokter Adi tadi itu ya. Dia menggunakan apa ya? Istilah yang nggak tepat untuk analogi-analogi yang dia pakai gitu. Mindset yang dia bawa itu kebenaran itu relatif gitu. Dengan contoh angka 6 dan 9 tadi. Sebenarnya kebenaran itu nggak ada relatif ya. Karena secara definisi sendiri benar atau kebenaran itu bermakna kesesuaian antara ucapan, klaim pernyataan kita atau siapapun ya dengan kenyataan itu sesuai. Nah, contoh sederhana misalnya depan saya HP, terus saya ucapkan, saya nyatakan ini HP, maka nilai ucapan saya itu benar. Kalau saya bilang ini nanas, nah nilainya jadi salah itu. Jadi secara sederhana benar atau kebenaran itu ya kesesuaian ya antara ucapan dengan kenyataan. Jadi ucapannya itu terkonfirmasi, tervalidasi dengan data atau dengan realitas itu. Jadi tidak ada sebenarnya kebenaran relatif. Yang relatif itu perspektifnya, sudut pandangnya, dan itu nggak berlaku di luar monolog itu. Maksudnya ya pada tataran komunikasi dan berinteraksi dengan orang lain itu membutuhkan kepastian hukum ya atau kejelasan identifikasi terhadap setiap apa saja yang kita bicarakan gitu. Ya, misalnya angka 69 tidak berlaku dalam konteks ruang dan waktu, misalnya di kelas gitu ya. Ditanya sama guru 3 tambah 3 berapa anak-anak gitu, terus dia tulis angka 9 dengan maksud angka 9 yang dia tulis akan terlihat seperti angka 6 oleh guru yang berdiri di depan kelas. Ya jelas nggak berlaku yang seperti itu. Perspektif yang berbeda itu nggak berlaku di sana konteks ruang belajar itu. Karena jelas ada konsep buku bagian depan, bagian belakang, bagian atas, bagian bawah udah jelas itu. Nah,
angka 6 ya, yang dipahami secara sinkronis ya. Nah, itu juga sudah clear gitu. Jadi ketika ditanya guru 3 tambah 3 ya dia harus menulis angka 6 seperti yang dipahami atau punya makna sinkronis pada peradaban masyarakat atau konteks ruang dan waktu itu di kelas itu. Nggak bisa dia tulis angka 9 ya seperti perspektif yang berbeda tadi. Maka kalau kita berdiskusi ya samakan dulu perspektifnya, sudut pandangnya, atau samakan dulu definisinya. Baru kita bisa bicara lebih lanjut gitu. Karena sudah sama-sama memahami, oh ini poin yang kita bicarakan gitu. Ya, termasuk yang dia angkat tadi tentang perbedaan kata gedang di Sunda dan di Jawa. Nah ini sebenarnya dalam ilmu bahasa ya, linguistik. Makna di sana gedang itu dia secara sinkronis kosakata itu. Yaitu kata itu dipahami oleh tempat dan ini ya peradaban di Sunda sebagai pepaya gitu. Ya konteksnya jelas di sana, nggak bisa diangkat kepada daerah Jawa misalnya yang bermakna pisang gitu. Ini berbeda konteks gitu. Jadi jelas bahasa itu dipahami secara sinkronis termasuk penggunaan kata Allah itu yang secara historis sangat jelas itu diambil dari pemahaman yang ada pada masyarakat Indonesia yang notabene adalah Islam. Dijelaskan atau ditransliterasikan oleh Abdullah bin Abdul Qadir Munsi ya, seorang sastrawan pada abad ke-19 gitu. Mengambil kata Allah. Ya cuman itu tadi. Kata itu kemudian dimaknai, diterjemahkan secara tidak tepat yang seharusnya bermakna nama, tapi dimaknai sebagai gelar ya atau generic name gitu. Jadi jelas seharusnya ya dipakai sesuai pemaknaan secara sinkronis ya, yang secara umum bahkan secara formal sudah ada penjelasannya di KBBI gitu ya. Kata Allah itu nama gitu. Dan untuk secara umum itu berlaku kata Tuhan ya, misalnya tidak berlaku kepada orang Hindu. Tidak ada kita temukan mereka menggunakan kata Allah bermakna sebagai gelar. Dipakai misalnya pada nama dewa mereka, Allah Brahma, Allah Wisnu, Allah Siwa. Nggak ada. Mereka pakai Tuhan atau dewa gitu. Ya, secara umum Tuhan itu yang dipakai di Indonesia. Cuman Kristen yang menggunakannya secara serampangan ya, dengan tujuan-tujuan ya jelas ya, untuk ya kristenisasi itu jelas. Nah itu secara sinkronis pemahaman umat Islam yang sudah 1400 tahun. Kemudian ternyata di luar konteks historis di Indonesia ya, kemudian dikatakan kata Allah itu sendiri ya sudah ada sebelum ada Islam abad ke-7 gitu ya. Kata dalam bahasa Aramaik misalnya kata Allah itu atau Eloah atau Elohim atau El yang ternyata di sana bermakna generic name atau gelar gitu. Lalu proper name-nya kan YHWH yang nama itu ya dalam Bible hampir 6.000 kali tertulis di sana sebagai nama Tuhan gitu. Lalu yang mana yang benar, apakah Allah itu bermakna proper name atau generic name di sana? Nah konteks di dalam bangsa Arab ya itu juga sudah pakem di sana secara sinkronis di sana. Ada dua kata yang bermakna berbeda di sana untuk menggunakan proper name atau nama Tuhan itu Allah.
Sedangkan untuk gelar yaitu ilah gitu. Nah, yang setara dengan Elohim itu uh, ilah gitu. Dalam bahasa Ibrani Aramaik tadi itu, atau yang dalam pemahaman Yahudi tadi itu, ya sepadan dengan ilah gitu. Lalu apakah kata Allah ini juga berasal dari makna yang sama dengan Elohim itu tadi? Nah, di sana kita kemudian memerlukan data-data yang lebih banyak lagi. Dan ternyata banyak data-data sejarah ya dari para sejarawan, dan itu terkonfirmasi sebenarnya ya dengan data-data sejarah. Misalnya secara arkeologis, toponim, nama tokoh-tokoh sejarah, dan juga inskripsi sebenarnya. Misalnya data dari Karen Armstrong dalam bukunya Sejarah Tuhan di halaman 52. Di sana disebutkan Yahweh atau nama yang dinisbatkan sebagai Tuhannya Nabi Musa dan Bani Israel itu sebenarnya mengadopsi dari nama dewa gunung api, dewa vulkano gitu. Namanya konfirmasinya, misal situs Haaretz, mereka klaim sebagai hasil penemuan terbaru juga mengatakan itu adalah dari dewa vulkano di Kanaan gitu. Atau menurut secara diakronis, misalnya Rita Wahyu dalam artikel dia di situs dia sarapanpagi.org, dalam judul artikel asal usul ya lain tentang nama Yahweh ya. Kita cek dulu ya judul yang tepatnya apa itu. Pandangan dari sisi lain tentang nama Yahweh. Nah, di sana dia mengutip perkataan Theodoret ya. Dan itu dia tidak menggunakan fonetik Yahweh atau Yehova yang dikonsur abad ke-16 ataupun ke-13. Tapi Theodoret itu sendiri mengambil tetragrammaton itu, YHWH, yaitu Vave itu. Dan dia mengatakan ada yang menyelidiki bahwa orang-orang Samaria merujuk Yehovave sebagai Yahweh gitu. Atau infleksi lainnya Yabe gitu. Jadi ya YHWH itu sebelumnya diucapkan fonetik atau bunyinya Yahweh atau Yabe. Nah, itu terkonfirmasi ada toponim nama tempat yang mirip fonetiknya dengan itu, yaitu Yafa yang sekarang jadi Tel Aviv gitu namanya. Nah, itu juga akar kata yang sama yang merujuk pada dewanya Romawi yaitu Jupiter gitu. Dan Zeus di Yunani. Jadi itu merupakan asal usul akar kata yang sama dengan Yahweh itu menurut Theodoret yang dikutip oleh Rita Wahyu dalam artikelnya tersebut gitu. Nah, itu terkonfirmasi lagi. Misalnya banyak toponim-toponim yang punya atau tidak bisa diartikan lain selain bermakna gunung api itu. Misalnya di Afrika Timur sampai abad ke-19 di sana masih terdapat kerajaan yang sekarang itu pecah negaranya menjadi setidaknya 3 negara ya dalam satu versi. Yang versi lain sampai ke Somalia dan Mali seterusnya. Nah, 3 negara itu sekarang bernama Malawi, Zimbabwe, Mozambik. Dan dulunya namanya adalah Maravi. Gitu. Ya, infleksinya sekarang negara salah satu yang pecah itu namanya Malawi gitu. Dan banyak konfirmasi toponim itu yang bermakna atau berbunyi hampir mirip dengan itu. Misal di Ceko itu kalau kita lihat secara historis,
dulu eh, Eropa Tengah, Ceko dan sekitarnya itu bernama Moravia, gitu. Nah, mirip kan itu fonetiknya. Bahkan di Nusantara juga nama itu termaktub pada nama atau gelar-gelar raja. Misalnya Raja Sriwijaya abad ke-11, pada prasasti Leiden ada seorang raja yang membangun wihara di India dan juga lembaga pendidikan atau desa ya. Tapi desa dalam bahasa India ini bermakna negara gitu. Kalau desa di kita bermakna kampung gitu. Nah, di prasasti Leiden itu nama rajanya bergelar Sri Maravi gitu. Jadi banyak konfirmasinya data-data itu, dan bunyinya sama dan tidak bisa diartikan lain selain dia bermakna gunung api. Masih banyak data lainnya, misalnya gelar Raja Majapahit ya, Brawijaya itu. Nah, itu bisa kita konfirmasi merupakan dialek atau mungkin kesalahan transliterasi yang itu bisa kita dapetin juga pada prasasti Pucangan yang menulis kata nama raja yang identik dua nama raja pada prasasti Leiden itu tertulis juga di prasasti Pucangan, cuman ditransliterasikan menjadi Tri Birapi gitu. Jadi huruf M ditransliterasikan di sana menjadi huruf B. Apakah itu memang dialek di sana atau kesalahan literasi? Yang jelas dua nama yang ada pada dua prasasti itu identik dan sejaman gitu. Masih banyak prasasti lainnya ya, termasuk di India itu juga yang sekarang disalah terjemahkan karena dibaca secara terbalik menjadi nama gelar dinasti Chola gitu, yang dia klaim menyerbu wilayah Nusantara gitu. Yang sebenarnya ya klaim ini ya klaim sepihak yang cuma bermakna glorifikasi untuk kepentingan nasional state. Jadi maksudnya di sana poinnya adalah nama dewa gunung api itu ya, yang secara logis kita maknai dia sebagai distorsi dari simbol kekuasaan yang berubah maknanya menjadi simbol ketuhanan, yang itu kemudian diadopsi oleh orang Yahudi. Itu nama dewa gunung api Yahweh, dan itu terkonfirmasi secara konkret. Wujud Tuhan dia di dalam Bible itu yang menjelma berinkarnasi menjadi nyala api. Bahkan istilah yang mereka pakai juga berbunyi fonetik yang mirip dengan kata api itu sendiri, yaitu selain Trifani adalah Epifani gitu. Jadi kata epi setara atau bermakna sama dengan theo atau ya theos itu atau theon gitu. Jadi banyak konfirmasinya. Izin Bang tukang daging, kepanjangan nanti yang dengar bosan. Karena sejarah yang abang ceritakan itu perlu kajian mendalam itu Bang. Orang-orang yang memang membaca gitu kan. Kita ke Gus Betik lagi. Gus, gini Gus, mungkin ini mengulang ya, sudah sering di Gus Betik paparkan. Ketika Torah yang diterjemahkan ke Septuaginta itu kan gak diakui sama orang-orang Yahudi sendiri. Ini tolong review ulang nih, diceritakan Gus Betik, silakan monggo. Enak nih kajian yang ini tentang kitab mereka nih, Gus, silakan. Oke, terima. Tunggu dulu sebelum saya menanggapi sebentar Bang dulu ya. Dan tadi yang dibahas itu ketika Gus Betik menanyakan bahwa kebenarannya yang disodorkan oleh siapa tadi? Dokter Adi itu mana yang lebih benar, Katolik apa gitu loh. Pertanyaan itu kan tadi maka ketika dia membaca suatu ayat tidak ada satupun korelasinya gitu loh.
Tidak ada hubungannya, hanya mengaburkan suatu pertanyaan itu. Contoh ya, dia tadi membacakan Wahyu ayat 3 sama 7 sampai 10, itu tidak ada nyambungnya. Engkau betapa sabarnya penderitaan namaku dan tidak mengenallah. Ini penjawabannya. Yang ketiga, yang ketujuh, setiap telinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dia katakan roh jamaat, dan supaya ia menang dan aku berikan kepada pohon kehidupan, yaitu Firdaus. Ayat ke-10, makanya ketika dia hanya berceramah untuk mengaburkan suatu pertanyaan itu, janganlah takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melempar dari beberapa orang di antara kamu. Jadi tidak ada korelasinya ketika ditanyakan mana yang benar itu. Makanya Kan tadi itu makanya ya. kita silakan Gus Petik, kita kupas asal mula kitab Ya, mereka oke, itu silakan, apa Gus. gitu kan. Lanjut Gus. Makanya ketika mereka ditanya itu bukan menjawab tapi hanya mengaburkan saja, Gus. Silakan Gus. Makanya kalau baca ayat panjang-panjang tidak ada gunanya bagi kami gitu loh. Untuk mereka itu bacanya mengkaflase saja. Oke Gus, silakan Gus. Oke, terima kasih untuk Kang Cilukba sama Kang Kucang ya, dan semuanya lah ya. Terima kasih ya. Ada Eca, ada Indra, ada H ya. Ada Bayu ini baru masuk. Begini Kang Mas Cilukba, aku ndak berani menjawab lebih spesifik banget ya tentang pertanyaan tadi, karena aku tidak pernah belajar langsung kepada Rabi gitu ya. Jadi aku akan menjawabnya mungkin formal-formal saja, dan bisa jadi ini tidak memuaskan untuk Kang Mas Cilukba yang bertanya gitu ya. Jadi begini, aku punya dibilang teman nggak enak juga ya, karena sudah sepuh, ibu-ibu, Bunda Etika yang menemani aku tandem ketika berhadapan dengan pendeta Immanuel Sihaan yang beberapa bulan lalu di Jakarta kita pernah diskusi offline ya. Jadi kalau aku diskusi itu maunya offline bukan online. Kalau online tuh dianggap hiburan aja lah gitu ya. Kita diskusi di Jakarta. Kalau Bunda Etika itu belajar langsung kepada Rabi Topia. Jadi dia tahu benar bagaimana perasaan Rabi Topia yang mewakili orang-orang Yahudi ya. Dikatakan begini, mereka sebetulnya tidak terima kitab suci mereka itu disebut perjanjian lama gitu loh. Itu yang kasih nama kan bukan orang Yahudi. Jadi orang Yahudi nggak terima, nggak mau kitabnya itu disebut perjanjian lama. Tapi mereka bisa apa untuk melawan opini itu? Kan itu sudah terframing ya. Yang framing siapa juga gue nggak tahu ya, mungkin perlu peneliti juga, apa bapak gereja atau siapa. Kok seenak udele dewe kitab suci orang disebut perjanjian lama, kitab suci dia perjanjian baru. Maka sekalian juga gue bilang kitab suciku perjanjian terakhir, selesai sudah, kan begitu ya. Jadi orang-orang Yahudi itu nggak terima, cuman mereka bisa apa gitu loh, karena mereka melawan sebuah framing yang sudah juga usianya bukan kemarin sore gitu. Jadi mereka tidak terima, terus masuk ke dalam bahasa ya, juga bermasalah. Kalau orang Yahudi kan memang itu bahasa mereka, sementara yang beredar di dunia ini perjanjian lama itu sudah dalam edisi yang terjemahan. Dan mereka ya tambah menolak lagi gitu loh. Buku mereka kan terjemahan yang ada sekarang belum tentu mereka sepakati. Kan mereka yang punya buku itu. Mereka yang punya kitab itu. Mereka punya otoritas. Dengan begitu mudahnya saudara kita Kristen memperlakukan kitab itu gitu. Jadi sebetulnya mereka ndak terima gitu loh ya. Maunya sudah jangan pakai kitab kami gitu. Cuman mereka nggak bisa melawan framing yang sudah mendarah daging di dunia dan sudah lama ini. Sejauh itu yang bisa aku jelaskan ya. Kalau untuk lebih dalamnya, karena aku sendiri sedang mencari, aku belum menemukan Torah yang dari saudara kita Yahudi. Jadi saudara kita bisa jadi beda dengan perjanjian lama yang dipegang saudara kita Kristen. Itu nanti kan masuk ke dalam edisi terjemahannya gimana gitu. Ya. Jadi
yang bisa aku jawab gitu Kang Mas. Aku tahu bahwa jawabanku tentu tidak memuaskan karena aku tidak berani melangkah lebih jauh, kecuali nanti satu saat aku punya waktu dan punya dana tentunya ya, bisa sekolah di Yerusalem sana atau di sini belajar lewat rabi-rabi yang ada di sini, monggo lah. Tapi itu sepertinya karena semuanya pakai duit juga ya. Sementara aku belajar lewat Bunda Etika saja tentang Yahudi. Begitu tentang perjanjian lama.